Oke, tes tes. Selamat malam, Viv. Selamat malam, Kak. Nah, oke. Suaraku kedengaran jelas? Iya, Kak. Oh, tes. Suara kakak Jelas-jelas. kedengaran jelas. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada nggak kedengaran jelas, bilang aja. Soalnya di tempatku lagi hujan deras. Oke, Kak. Oke. Nah, oke kita mulai aja. Nah, lesson hari ini tuh kita masih lanjutan dari struktur data. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang baru, nah aku bakal review dulu atau mengingatkan lagi tentang struktur data yang udah kita pelajari, baik itu daftar maupun kamus. Nah, oke. Jadi kalau untuk tipe data yang biasa kita ketahui di Python kan ada integer, ada float, terus ada bool, ada string. Nah, sedangkan untuk penyimpanan data atau struktur data itu ada beberapa jenis datanya. Ada daftar, ada tafel, ada kamus, ada set. Nah, itu yang udah kita pelajari kemarin. List, tafel, dictionary, ataupun set. Nah, jadi dari semua jenis tipe data tadi, nah itu bisa kita bedakan jadi dua. Ada jenis tipe data yang immutable, sama ada jenis data yang dapat diubah. Nah, kalau immutable itu berarti nggak dapat diubah nilainya secara terprogram. Nah, misalkan kayak tipe data yang biasa kita pakai, kayak integer, bilangan desimal, kemudian boolean, string, dan tuple. Nah, tuple ini kan kemarin data yang eh, kita nggak ingin berubah atau data tetap yang nggak ingin kita ubah, nah kita bisa pakai tuple. Sedangkan di dalam daftar, kamus, dan set itu bisa datanya kita ubah secara terprogram. Nah, jadi ada dua tipe data, ada jenis immutable sama jenis yang dapat diubah. Nah, tentang kamus kemarin bahwasanya itu adalah kumpulan pasangan. Nah, kata kuncinya adalah punya key sama value-nya, punya kunci sama nilainya. Yang mana awal itu adalah kunci. Nah, ini kebalik kebalik ya. Seharusnya ini kunci, kemudian titik dua, value-nya apa. Kemudian koma, kemudian data berikutnya. Nah, itu dictionary. Nah, oke, kemarin dari struktur data, nah dari kamus atau dictionary ini apa aja perintah yang bisa kita pakai atau operasional. Misalkan kita ingin menentukan panjang dari si dictionary atau kamus, kita bisa pakai len. Nah, len ini kan juga pernah kita pakai di dalam string waktu itu. Nah, kemudian mendapatkan elemen tertentu. Misalkan kita ingin mendapatkan value dari data yang ada di dalam kamus kita. Nah, kita bisa panggil aja kuncinya. Jadi, kunci itu dia udah melekat sama value-nya. Jadi, kita panggil aja apa kuncinya. Nah, nanti akan tampil nanti value dari kunci tersebut. Kemudian kalau misalkan kita mau cari kunci, kita bisa pakai apakah kunci tersebut in ada nggak di dalam nama kamus yang sudah kita punya. Kemudian cara menambahkan data baru, kita bisa cara menambahkannya, kita pakai kunci sama dengan value. Nah, ini ada dua maksud. Pertama, kalau misalkan datanya ada, berarti cara seperti ini itu adalah mengubah nilai si data yang udah ada. Tapi kalau dia belum ada, berarti nilai ini bakal ditambahkan ke dalam kamus kita. Kemudian untuk menghapus, kita pakai del di depannya. Kemudian apa kunci ataupun key dari data yang ingin kita hapus. Maka dia otomatis bakal menghapus nilai atau value-nya juga. Oke, itu. Kalau sekarang kita akan belajar tentang struktur data bersarang. Nah, kalau bersarang ini kan kalau yang sudah pernah pernah kita pelajari entah itu pakai if, pakai for atau perintah yang sebelumnya. Nah, berarti ada nanti struktur data di dalam struktur data lagi. Nah, gimana kombinasi dari struktur data yang ada di dalam struktur data? Nah, ntar aku pakai pena dulu.
Oke. Ini adalah bentuk dari list atau daftar biasa. Misalkan daftar biasa kita. Dia punya dua data. Nah, bentuk kedua, staff ini adalah bentuk dari ada daftar di dalam daftar. Nah, kalau kita lihat nilai pertama itu Johnson, sedangkan nilai kedua merupakan sebuah list lagi. Berarti ada list di dalam list staff ini. Nah, apa aja nilai yang ada di list daftar? Adalah ProTeam sama Play Forever. Nah, kalau untuk posisi, misalkan kita punya dua data, Johnson ini kalau kita panggil berarti dia di urutan ke-0. Nah, urutan data ini itu tetap berada di penyimpanannya di urutan ke pertama. Nah, tetap pertama entah itu ProTeam ataupun si Play Forever. Nah, tapi ProTeam ini di dalam si nomor satu ini, dia juga punya lacinya sendiri di mana ProTeam dan Play Forever. Berarti ada laci tersendiri. Jadi kalau misalkan ProTeam, berarti dia 1,0. Berarti karena dia satu di urutan si staff, sedangkan ProTeam-nya itu adalah data pertama di dalam list di urutan satu ini. Makanya ProTeam akan 0. Sedangkan Play Forever, dia tadi tetap 1, lacinya di urutan 1. Berarti 1,1. Ini si Play Forever kalau kita lihat si indeksnya. Nah, berarti contoh yang kedua itu tadi adalah list di dalam list. Nah, silahkan diperhatikan gimana list di dalam list ini. Nah, kemudian kita lihat ini adalah sebuah kamus. Nah, pasangan kunci yang bagian ketiga. Ini kuncinya, ini value-nya. Ini kunci, ini value. Nah, contoh yang terakhir ini adalah kalau kita lihat kunci pertama Johnson, sedangkan value-nya adalah berupa list, di mana nilainya ada dua, ProTeam dan Play Forever. Jadi contoh terakhir ini adalah sebuah kamus yang lebih tepatnya sebuah list yang ada di dalam sebuah kamus. Berarti ada list di dalam sebuah kamus. Nah, jadi perpaduan atau kombinasi antara penggunaan list dengan list, entah itu list dengan kamus, nah itu yang kita sebut dengan struktur data bersarang. Jadi ada tingkatan level datanya. Nah, kalau untuk melihat nomor urutan itu mudah. Kita lihat yang penting yang data pertama itu pasti indeksnya 0. Jadi kalau misalkan dia punya list lagi atau punya sebuah daftar lagi di dalam nilainya, berarti kita ambil indeksnya jadi dia punya nomor atau alamat dua buah. Jadi dua buah atau lacinya dua buah. Ntar kita lihat dulu yang ini. Nah, gimana format penulisan? Contoh, program struktur untuk menyimpan data untuk Departemen Desain. Saat Anda mulai program, Anda diminta untuk memasukkan nama belakang. Nah, jadi di sini dia sebuah kamus. Nama kamusnya desainer. Nah, desainer ini dia punya kamus lagi di dalamnya. Nah, kamusnya ini namanya ada nama belakang. Nah, jadi ada kamus di dalam kamus. Jadi nama belakang ini sebuah kamus yang ada di dalam kamus desainer. Nah, kemudian di dalam nama belakang dia punya data berupa profil, berupa portofolio gitu. Jadi ada datanya profil dan portofolio. Sedangkan portofolio sendiri itu dia berupa list karena datanya ada dua atau ada lebih dari satu. Nah, cara bikinnya, bentar, aku liatin yang data yang ada, udah ada aja dulu.
Nah, ya, contoh seperti ini. Misalkan desainer tadi, dia punya, maaf ya, aku ralat lagi ini, karena dia udah diganti jadi Johnson. Berarti ini sebuah kamus yang namanya desainer. Nah, dia punya pasangan kunci dan nilai, di mana kuncinya adalah Johnson, sedangkan nilainya adalah data dari si Johnson tersebut. Begitu juga dengan kuncinya Thomas, sedangkan nilainya adalah data dari si Thomas. Nah, nilai ini dia terdiri dari pasangan kunci dan nilai yang ada dua data. Pertama, profil dan nilainya, kemudian portofolio dan nilainya. Nah, nilai kedua ini si portofolio itu juga terdiri dari berupa list, di mana di dalamnya pakai tanda. Nah, jadi kalau kita definisikan, kalau dia adalah kamus, berarti dia pakai kurung perawal. Kalau dia list, berarti dia pakai tanda eh, kurung siku-siku. Nah, antara satu data, antara key dan pasangan datanya itu misalkan kita punya dua data Johnson dan Thomas. Berarti dia akan dipisahkan dengan tanda koma di belakangnya. Nah, untuk yang ini aja silakan Raffi perhatikan dulu. Nah, kira-kira kamu ada yang ingin ditanyakan dari bentukan eh, data di dalam struktur data list di dalam sebuah kamus tersebut. Em, tapi boleh nanya Pak, kan kalau Mm-mm. yang nyari apa tuh, nyari profil sama desainernya gimana Kak? Tadi Oke, nyari profil sama desainer. Nah, misalkan tadi kita mau cari, kita ingin tahu profil dari si Johnson, gitu kan? Nah, kita panggil dua laci atau apa ya kalau aku sebut, dua alamat. Pertama, kunci awalnya apa? Misalkan data profil Johnson ini kan dia kuncinya Johnson awalnya. Berarti kita panggil pakai kurung siku-siku kunci pertama dulu atau alamat pertamanya Johnson. Nah, ini kan kalau kita angkakan dia kan 0. Nah, ini Johnson, tapi kita panggil aja nama langsung berarti Johnson. Kemudian kita lihat alamat keduanya atau laci kedua tempat desainer atau profilnya disimpan. Nah, jadi kita panggil, kita ingin tahu misalkan profil dari Johnson. Berarti Johnson alamat pertama, profil alamat kedua. Berarti kita ingin mengetahui data atau value dari profilnya si Johnson. Nah, sama kalau misalkan kita ingin tahu eh, nilai dari portofolio, berarti kita ambil kunci Johnson, kemudian baru portofolionya apa. Nah, jadi kita panggil kalau datanya yang bertingkat seperti ini, berarti cara manggilnya nggak lagi satu alamat, tapi pakai dua alamat kuncinya. kalau codingnya eh kan itu kan Johnson, habis itu Mm-mm. dispasikan ke bawah kan Kak? Nah itu kalau disamain gimana Kak? Maksudnya kayak di apa yang profil sama portofolio itu nggak di bawah gitu Kak? Oh, disamain. Bentar, aku kayaknya ngerti. Oh, kamu ingin menyamain, misalkan kita bikin formatnya. Sebenarnya sih format seperti ini, kalau kemarin kan kita belajar kamus. Mana Oh kamus? itu hampir mirip-mirip Nah, kayak if gitu ya Kak? nah, iya. Kalau yang kamus biasa kan kita pakai strukturnya kayak gini aja kan. Nah, Nah, sedangkan kalau dia yang bersarang seperti tadi itu, nah untuk lebih mudah kita membaca, ini sebenarnya apa ya? Nggak diharuskan kayak gini, tapi ini lebih membantu kita gimana cara baca datanya, jadi lebih mudah. Nah, kalau misalkan kamu ada tahu ada data,
apa ya? Misalkan data JSON gitu. Data JSON tuh dia seperti ini, kayak gini. Nah, itu berantakan datanya. Jadi biasanya orang akan nyusun kayak gini, biar dia tahu mana sih kuncinya, mana yang value-nya. Jadi mudah untuk dibaca datanya. Jadi pas kalau mau bikin, memang ntar coba aku bikin. Hmm, Kita bikin di bawah. Misalkan, misalkan kita punya students sama dengan, nah kita bikin kamus, seperti bikin kayak gini, lah enter. Nah, kita bikin kunci pertama. Misalkan student kita namanya Rafif. Oke. Nah, Rafif titik dua berarti kan pasangan kunci dan nilai. Nah, kunci dan nilai. Nah, kita harus tahu nilai kita ini berupa kamus juga nggak? Kalau dia berupa kamus, berarti kita lanjut pakai buka kurung kurawal. Nah, kita enter. Misalkan tadi, misalnya profil gitu kan. Profil. Oke. Kemudian profilnya laki gitu. Nah, kita hubungkan. Terus satu lagi tadi anggap portfolio. Nah, datanya sebuah game aja GTA. Terus, nah, kalau sini kan antara data pertama dengan data kedua aku kasih koma membedakannya. Nah, kalau dia udah data terakhir berarti kita nggak usah pakai koma lagi. Nah, berarti ini udah satu data student. Berarti student ini punya satu data aja dulu, baru Rafif aja. Nah, sedangkan data yang banyak di sini, profil, portofolio itu adalah nilai dari kunci Rafif. Nah, misalkan aku kasih data lain gitu. Nah, aku koma di setelah kurung atau setelah nilai dari Rafif ini. Koma, turun ke bawah. Nah, kita kasih misalkan data lain. Misalkan Adam gitu. Nah, si Adam itu juga. Nah, kalau misalkan kita punya apa namanya? Punya atribut misalkan profil, portofolio, maka data setelah itu di bawahnya itu harus sama formatnya. Jadi misalkan oh data kedua dia beda lagi, nggak boleh kayak gitu. Jadi emang datanya tuh harus sama sama formatnya. Kalau dia punya profil dan portofolio, maka semuanya di bawah juga punya profil dan portofolio. Nah, gimana kalau dia nggak punya portofolio? Berarti ya oke, datanya kita kosongkan aja nilainya. Tapi kuncinya tetap ada. Misalkan profil. Nah, misalkan datanya kosong. Ya udah, aku kosongin aja. Tapi tetap dalam sebuah data yang formatnya sama gitu. Misalkan kita panggil print, kita panggil students pertama Rafif. Misalkan kita ingin tahu portofolio dari Rafif. Portfolio, portfolio. Oh, bentar, kelupaan. Oke. Nah, jadi ketika aku ingin cetak port- portofolionya Rafif, aku panggil students Rafif, kemudian kuncinya portofolio. Nah, maka yang akan tampil adalah GTA sama CSGO. Nah, gimana misalkan si Adam ini data portofolionya kosong? Coba panggil Adam. Nah, oke, datanya emang kosong ditampilin. Jadi, meskipun misalkan Adam nggak punya data portofolio, tapi formatnya kita tetap bikin. Cuma datanya aja yang kita kosongkan. Karena
dia wajib semuanya punya format properti ataupun data yang udah kita set. Misalkan dia punya profil sama portofolio, berarti profil dan portofolio semua datanya. Tapi coba kita tes. Misalkan kita tambahkan satu buah atribut, em, eh, misalkan aku kasih di sini 17. Nah, sedangkan di bawah nggak ada. Coba kira-kira bisa nggak ya? Sepengetahuanku nggak bisa, tapi entahlah. Coba kita cek dulu. Hmm, Rafif. Oh, bisa. Nah, tapi ketika Adam, karena Adam nggak punya, nah makanya dia error. Nah, jadi kalau aku nyangkanya dia bakal sama kayak Jason, berarti kita ambil kesimpulan. Nah, objeknya, bukan objek sih, apa namanya, properti data itu boleh berbeda. Nah, tapi ini nggak disarankan. Bisa jadi kan orang beranggapan kalau student, misalkan Rafif punya data umur, berarti orang akan menganggap data lain juga punya umur. Sedangkan di codingan kita umur si Adam nggak ada. Nah, itu bakal error. Nah, jadi orang akan menganggap program kita error. Padahal kan sebenarnya kita nggak bikin gitu. Nah, jadi emang agar orang apa ya, agar program kita itu bisa lebih dipercaya dan kompeten, memang datanya harus kita samakan semuanya. Tapi misalkan kalau lebih itu nggak boleh, misalkan kayak satu Rafif punya umur, sedangkan Adam nggak punya umur. Tapi misalkan Rafif punya portofolio, tapi Adam sebenarnya nggak punya. Tapi kita tetap bikin akses kuncinya, tapi datanya aja yang kita kosongkan. Nah, kalau kayak gitu boleh. Nah, kalau cara susunan bikinnya kayak gini, Fif. Nah, ini aku hapus ya. Kalau data terakhir itu kita nggak kasih koma. Koma itu untuk memisahkan antara satu data dengan data yang lain. Oke, Kak. Nah, oke. Kalau gitu, kita coba untuk lihat latihan-latihannya. Nah, silakan Rafif ke course struktur data lesson ketiga, pelatihan. Nah, kalau untuk yang nomor satu tuh jawabannya benarnya ada tiga. Yang pertama, kamus berisi pasangan kunci nilai. Kemudian daftar tersebut dapat berupa nilai kamus. Jadi daftar ini bisa menjadi nilai kamus, tapi nggak bisa jadi kunci. Karena mungkin aku ingatkan, tadi kelupaan sih jelasin. Bahwasanya kunci di dalam kamus itu hanya boleh data immutable. Dan itu hanya boleh integer ataupun string aja. Nah, jadi kalau misalkan kuncinya sebuah list, itu nggak boleh karena kunci itu harus data tunggal. Nah, jadi nilainya boleh berupa list ataupun kamus lagi atau data ganda. Udah sih, Kak, yang nomor satu. Oke. Nah, kita lihat nomor dua. Oke. Nah, kita bakal ngambil
eh, kita cek for result in test result. Nah, itu kan seharusnya si kurung siku-siku itu kan punya nilai di dalamnya. Nah, coba kita masukkan dulu resultnya. Coba kita bawa bentar. Kita baca dulu codingannya. Test result. Nah, dia punya, nah ini, dia punya data. Nah, ini kalau dia pakai kurung siku-siku berarti dia adalah list. Kayak listnya ada dua tingkat. Nah, yang jadi tanda tanya antara data baris pertama dengan baris kedua itu nggak dikasih pemisah. Seharusnya itu dikasih pemisah. Jadi coba kita tambahkan koma di akhir baris kedua. Nah, berarti ini data kita ada kalau kunci pertama, oh, urutan pertamanya atau indeks pertama, berarti data baris pertama itu adalah data ke nol atau urutan nol. Sedangkan baris ketiga adalah urutan pertama. Nah, baru di data tersebut ada laci-lacinya lagi. Misalkan 85,4, 71,6. Nah, kita lihat di bawah lagi average sama dengan nol. Hasil rata-rata sebelum. Nah, berarti dianggap sebelum itu adalah si data yang di result nol ini. Nah, ini kan datanya urutannya nol. Kita kasih nol test result nol. Kemudian, hasil rata-rata setelah for result. Nah, ini adalah satu. Nah, coba di bentar dulu. Coba terus. Oke. Dan seperti operative for div, float, and list. Ini average tadi. No. Average no. Test resultnya. Average. Bentar. Karena dia pakai float. Oh, oh ya. Coba baris ke 9 hasil rata-rata sebelum. Kalau rata-rata berarti average yang nilainya. Nah, average ini dikasih 0 di awal sebelum for, kemudian di dalamnya nilainya bakal ditambahkan. Berarti ini dia bakal menambahkan rata-ratanya. Hasil rata-rata. Rata-rata dibagi. Nah, tes result pertama. Berarti kita harus lihat seharusnya kan bukan rata-rata tadi dibagi sama data yang banyak ini, tapi dia dibagi sama jumlah data. Berarti jumlah data dari masing-masing baris data tersebut. Kalau misalkan nih, secara logika, average, misalkan ada sebuah angka, misalkan anggaplah 120 gitu. Tes resultnya datanya majemuk, bukan data satuan. Nah, makanya dia jadi error. Karena yang satu float, yang satu berupa list. Nah, ini adalah data list. Sedangkan yang seharusnya, kalau mau kita cari hasil rata-rata sebelum, nah, rata-rata yang kita jumlahkan di tiap kali perulangan, itu seharusnya kita bagi dengan, ini total ya sebenarnya, average-nya ini. Kita bagi dengan jumlah data yang ada di dalam list tersebut. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya tanpa kita hitung kita bisa pakai si len tadi. Taruh mana hapus dulu. Jadi kita pakai len di sini. Jadi data len ini yang baris pertama kita hitung berapa data sih yang ada di dalam list pertama.
Kemudian untuk list kedua, kita juga hitung berapa jumlah data yang ada di list kedua. Nah, jadi kayak gitu. Tadi landnya di mana Kak? Di Ya, LAN-nya di depan si print itu kan ada average bagi LAN test result. Nah, LAN-nya buka kurung, berarti terakhir tambah juga tutup kurung. LAN buka kurung, tambah tutup kurung di akhir. Nah, oke, kita cek nomor 3. Oke, nah nomor 3 itu ya ada pertama eh, kamusnya namanya departemen. Mana pen? Departemen. Nah, kamus kedua itu sales, terusnya pasangan pengembangan dan nilai. Nah, kita diminta di sini apa? Bentar. Ketika program dimulai, itu harus mencetak dengan heading kepala departemen nama-nama kepala. Oke, berarti yang pertama kepala departemen titik, kemudian data-datanya di bawah. Nah, coba dulu kita bikin print kepala departemen titik dua. Nah, kemudian datanya di bawah. Nah, di sini dia bakal cetak menggunakan setiap kali perulangan. For kepala departemen, nanti Smith dan Johnson ini. Nah, untuk mengambil seperti bentar. Coba departemen kita tes dulu. Kepala departemen kita print, print, jadi kayaknya for deh. For kepala departemen berarti sih pengelola, for pengelola in departments, maka print apakah pengelola ada di departemen. Kalau ada, kita print departemen, departemen. Nah, bentar, coba bisa nggak ya? Pengelola. Can assign to literal. Oke, tidak. Coba lihat lagi. Oke, for info in designer shortenan. Ini benar pakai for.
in department, departments, in departments, in departments pengelola. Jadi sama dengan for i in range. Jadi objeknya kita bikin aja for department in departments. Kemudian kita print print stripnya strip departments department. Kemudian si peng pengelola. Coba dulu. Ya. Nah, jadi si kalau kita ingin mendapatkan data pengelola, kan Smith dan Johnson pengelola. Berarti data pengelola yang ada di departemen ini. Siapa aja sih pengelolanya? Entah itu dari sales ataupun si developer, sales atau pengembangan gitu. Nah, caranya kita nggak panggil langsung si apa namanya si sales atau pengembangan ini. Jadi kita ibaratkan dia seperti kita pakai for i in range. Nah, i itu kan kita bikin sendiri objeknya. Nah, nanti pas kita manggil itu kan i-nya bakal kita panggil datanya. Nah, jadi aku bikin di sini namanya departemen yang nggak pakai S, berarti dia menunjukkan satu data. Nah, satu data ini adalah bagian dari departments. Oke. Kemudian kita print, sedangkan untuk manggil data yang di sini, kita harus pakai dua buah kunci. Satu kunci posisinya, satu lagi kunci yang ada di yang kuncinya namanya pengelola. Nah, pengelola ini kan setiap data punya kunci pengelola. Nah, nilainya aja yang beda-beda. Nah, makanya data terakhir itu wajib kita pakai pengelola. Sedangkan yang data alamat pertama itu kan seharusnya sales atau pengembangan itu. Nah, tapi kita nggak panggil karena ini datanya bakal berubah-ubah. Maksudnya dia bakal berpindah. Di perulangan pertama, dia bakal ngecek si data dengan alamat sales ini. Kemudian baru pengelola. Sedangkan di perulangan kedua, karena data kita ada dua, berarti dia dua kali perulangan. Maka dia akan mengambil alamat si pengembangan. Makanya di sini kita pasang sebuah departemen yang adalah variabel. Jadi datanya itu bisa berubah-ubah setiap kali perulangan. Sedangkan alamat kedua itu udah pasti kita pastikan data yang eh, statis atau data yang nggak berubah. Karena emang kuncinya pengelola, sama-sama pengelola. Oke, nah untuk yang data berikutnya, Graham sama Peterson. Berarti si kepala. Nah, kita bikin sama. Nah, coba Rafif bikin dia sama tuh. Print manager proyek departemen kedua for. Nah, nggak apa-apa pakai departemen aja. Nah, nanti kuncinya kita bedakan. In departments, kita print strip, kita panggil departments nama dictionary-nya, kemudian departemen. Nah, ini si kepala. Coba dulu. Nah, udah.
Oke, aku cek dulu. Pengelola, oke. Oh, di baris ke-17 itu ada tipe for department. Departemen. Nah, karena kamu manggil di baris ke-18-nya departemen. Nah, maka dia harus sama juga di yang baris 17. Baris 17 yang for departemen. Nah, itu tinggal R-nya. Itu nggak apa-apa. Kalau mau disamakan yang isiannya juga. Name department is not defined. Nah, di baris 21, depart. Nah, coba kita lihat lagi nama dari dictionary kita. Nah, kamu ada kelebihan itu departe. Seharusnya depart aja baru mens. Di baris 21. Hmm. Nah, baris 22 juga Udah departe. aku benerin sih Kak, tapi Nah, em, masih belum centang hijau ya Kak. mantap. Manajer, proyek, departemen. Oke, titik dua. Oh, tulisan manajernya kalau di soal manajer. Bukan pakai G, tapi pakai J. Nah, mau sih. Harusnya mau sih. Udah Kak, udah Kak. Ada. Oke, kita lanjut. Pak. Oke, kita lihat dulu task with automatic check. Sabar. Oh, panjang juga. Oke, nah kita ngoding dari awal. Katanya di sini namanya si trainings. Nah, dia punya apa nih? Onboarding dan pelatihan lanjutan. Kemudian datanya ada penanggung jawab, topik, tanggal, kemudian value-nya ini. Jadi langkah pertama kita bikin dulu karena dia sebuah dictionary. Nah, kita bikin kayak gini. Nah, kita bikin kuncinya dulu. Kunci sama pasangan. Nah, kunci pertama si onboarding. Nah, jadi si onboarding ini. Onboarding sama pelatihan lanjutan. Onboarding. Oke. Nah, itu kunci. Kemudian kita bikin kurung perawal kayak gitu aja. Nah, itu dulu. Kemudian kunci kedua, pelatihan, pelatihan lanjutan. Oke, kita kasih juga. Nah, ini nilainya. Oke, nah berarti kita lihat lagi onboarding. Onboarding dia punya 3 buah kunci. Berarti ada lagi nih kamusnya. Nah, kuncinya ada penanggung jawab, topik, sama tanggal. Nah, jadi kita enter. Ini juga kita enter. Isi data di si onboarding dulu. Satu, penanggung jawab. Kemudian nilainya si apa nih tulisan di titik Henderson. Henderson. Oke. Kemudian topik, topik. Oke. Ini terus. Nah, ini sebuah daftar tindakan pencegahan keselamatan. Nah, oke kita bikin kayak gini aja dulu biar nggak pusing. Habis itu tanggal. Tanggal. Oke, tanggalnya kita bikin aja 15.05. Oke.
Nah, kopi ini dulu daripada capek kita pasti. Nah, nilai kita ganti n nilai dan data ke bawah 20,11. Nah, berarti data kita udah ada dua. Kemudian yang topik. Nah, topik ini dia nilainya atau value-nya berupa list karena ada data lagi di dalamnya. Tindakan pencegahan keselamatan sama kerja tim. Oke, kita bikin tindakan pencegahan keselamatan keselamatan ya, koma kerja tim. Nah, sedangkan di sini kepemim kepemimpinan kepemimpinan kemudian koma literasi digital. Oke, berarti udah datanya kayak gitu. Itu bikin yang pertama dulu. Nah, kedua, kita diminta bikin program utama. Nah, aku bedakan aja di sini. Oh, pakai apa, Lus? Habis itu dia print soalnya sesi pelatihan eh, pelatihan pro tim. Nah, sampai sini dulu silahkan samakan dulu Fit. Data, kemudian tambah di bawah kita mau bikin program utamanya. Oke, nanti kalau misalkan kamu udah selesai bikin struktur datanya, nah kasih tahu nanti. Nah, jadi baru kita lanjut kalau udah selesai. Asalkan disamakan dulu datanya udah pas atau belum.
bentar dulu, Fir. Coba aku cek dulu deh data yang udah struktur data yang udah kamu bikin. Nah, silahkan diperhatiin di share screen. Nah, kita bakal cek dulu struktur datanya. Oke, bikinnya udah kayak gini. Nah, yang satu antara data onboarding dengan data pelatihan, nah itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, Udah nggak? udah. Nah, bentar. Udah. Oke, habis itu yang ini. Nah, ini datanya pisah. Jadi yang baris keempat, tindakan, nah jangan baris keempat dulu deh. Baris kedua, nah onboarding ini kan adalah sebuah kunci. Nah, sedangkan nilainya adalah yang di dalam kurung perawal. Jadi pemisah antara kunci dan nilai itu dipisahkan dengan titik dua. Jadi onboarding titik dua baru kurung perawal. Nah, Berarti yang pelatihan juga ya, Kak? ya pelatihannya juga. Nah, oke, udah diubah. Nah, sip. Ya, Kak. Nah, kita lanjut. Habis itu kita lihat di dalam onboarding. Berarti nilai dari onboarding berupa sebuah kamus juga. Ada pasangan kunci dan nilainya. Kunci dan nilai, terus ada data lagi, berarti ada tiga pasangan kunci nilai. Nah, antara data pertama dan data kedua kita hubungkan dengan tanda koma. Berarti di akhir baris ketiga itu kasih tanda koma. Nah, baris keempat juga dikasih tanda koma karena dia memisahkan data kedua dan data ketiga. Nah, sedangkan data ketiga baru nggak perlu pakai tanda koma karena dia data terakhir. Nah, begitu juga perbaiki yang baris 9 dan 10. Nah, habis itu kalau kamu lihat baris keempat si topik, tindakan pencegahan keselamatan. Nah, sama kerja tim itu dia bukan satu data. Kalau kamu bikin kayak gini, tanda koma di awal, kemudian koma di akhir, nah itu dia menganggap tindakan pencegahan keselamatan koma kerja tim. Nah, itu dianggap satu data. Sedangkan mereka beda data. Karena tindakan pencegahan keselamatan itu kita kasih tanda kutip akhir, baru kita koma, kita pisahkan. Nah, berarti ini satu data, tindakan pencegahan keselamatan itu satu data. Kemudian Oh, koma, dibikin dua data, nah, Kak. kerja tim itu kita kasih kutip juga. Berarti dia jadi dua data. Nah, perbaiki juga yang baris 10. Udah, Kak. Oke, udah kita lanjutkan ke program utama. Kita lihat dulu program. Oke, nah sesi pelatihan pro tim. Nah, dia minta satu judul pelatihan, dua info masukan. Nah, kemudian ada berulang lagi nih, nomor tindakan, nomor tindakan. Kalau yang kita lihat di sini, yang jadi ulangannya adalah nomor tulisan nomor tindakan. Ya, nomor tindakan. Nah, berarti input satu judul pelatihan, dua info tentang pelatihan itu berupa print. Karena di bawahnya dia nggak langsung minta inputan, sedangkan yang inputan cuma nomor tindakan. Jadi kita bikin printnya dua kali, satu 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 judul
pelatihan, koma, 2 info tentang pelatihan. Nah, oke, ini tindakan. Tindakan sama dengan input nomor, kita kasih karena int, input nomor tindakan, kurung, oh nggak bisa, dia off ya. Oh ya, dia tulisannya off, jadi nggak usah aja pakai int, kita pakai string, input nomor tindakan off untuk exit. Oke, off untuk exit titik 2. Nah, kita pakai tindakan, karena dia berulang, kita pakai while, tindakan tidak sama dengan off. Oke, satu. Nah, ini ada itunya ya, ada bantuan. Kemudian daftar tindakan dicetak. Satu judul pelatihan, berarti satu judul pelatihan menggunakan print. Tiga, input nomor tindakan diminta. Oke, kita pakai input. 3.1, jika satu maka daftar nama. Nah, kita pakai if. If tindakan sama dengan string satu. Kalau satu, ngapain? Maka daftar nama training seperti pada gambar ditampilkan. Nah, berarti dia akan menampilkan onboarding sama pelatihan lanjutan. Berarti kita pakai for, for apa bagusnya? Pelatihan. Bukan pelatihan. Sesi. From sesi in training. Kemudian kita cetak print strip. Nah, kita panggil training study. Nah, dia si sesi. Coba dulu. Tes dulu satu. Ini penanggung jawab. Sedangkan yang diminta cuma onboarding sama pelatihan lanjutan. Oke. Berarti print sesi keys. Aku juga lupa codingnya lupa. Nomor tindakan. Satu. Satu for sesi training sesi. Sesi keys. Ini apa? Satu. Dictionary key, penanggung jawab, topik, tanggal. Oh, bukan. Kita minta data awal. Sesi. Hmm, Sesi, satu. Onboarding, udah onboarding pelatihan. Oh, iya. Data yang ke-8, baris ke-8 kamu itu tulisannya pelatihan lanjutan. Coba lihat di tas pertama. Nah, itu P, huruf P-nya kapital. Onboarding O-nya juga kapital. Kemudian pelatihan lanjutan.
Refresh. Oke. Nah, untuk si print ini, print for sesi in trainings, kita print strip. Nah, untuk ngasih strip, mana dia soal nomor 2? Strip onboarding, strip pelatihan lanjutan, terus strip, koma. Nah, kita nggak panggil si datanya. Kalau tadi kita panggil kamusnya, berarti nanti semua data ini yang akan di-print. Sedangkan kita hanya butuh onboarding sama pelatihan lanjutan aja. Nah, berarti yang akan kita print adalah si sesi yang kita deklarasikan tadi. Nah, coba dites dulu. Gak apa-apa datanya berulang karena kita belum nambahin tindakannya. Oke, berarti udah onboarding pelatihan lanjutan. Nah, habis itu kita lihat apalagi soalnya 3.2 jika 2, maka Anda diminta untuk memasukkan nama pelatihan. Jika ada pelatihan seperti itu, satu-satu deh. Kita cek lagi if lagi. If tindakan sama dengan 2, maka kita katanya Anda diminta untuk memasukkan nama pelatihan. Misalkan nama pelatihan sama dengan input ini judul pelatihan titik 2. Oke, judul pelatihan. Kalau kita masukkan onboarding, maka yang akan tampil adalah P. Henderson penanggung jawab, topiknya apa, sama tanggalnya apa. Oke, bentar. Aku lihat formatnya dulu. Oke, kita masukkan nama pelatihan. Nah, kita cek dulu. If nama pelatihan ada di dalam in trainings. In trainings, maka, nah kalau ada, maka ada, jika ada pelatihan, informasi ditampilkan. Kita print. Tadi print pertama si P. Henderson. P. Henderson itu adalah penanggung jawabnya. Di print training. Trainings. Nama pelatihan. Kemudian kuncinya adalah penanggung jawab. Penanggung jawab. Coba tes dulu. Kalau 2, masukkan pelatihan onboarding. Nah, nama pelatihan. Yes, nama pelatihan in training. Oh, lihat. Ya, pantasan. Karena penanggung jawab 2 onboarding. Di atas penanggung. Oh, kamu ada tipu. Penanggung. Penanggung onboarding. Oke. Ini karena ada tipu ya di penulisan penanggung jawab. Jadi nggak apa-apa biarin kayak gitu. Tapi kita harus samakan nanti saat memanggil penanggung jawabnya, maka atribut data yang kita panggil itu juga harus itu. Berarti nomor 2 tadi katanya kalau kita pilih 2 maka diminta untuk memasukkan nama. Oke, kita bikin input untuk judul pelatihan. Nah, habis itu jika ada pelatihan seperti itu, nah berarti kita cek if apakah nama pelatihan ini itu ada nggak in training, ada nggak di dalam struktur data kita.
Kalau dia ada, kita print training, kemudian nama pelatihan tersebut, apakah di onboarding atau pelatihan lanjutan. Kemudian alamat keduanya adalah penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Makanya dia print. Terus habis itu tindakan pencegahan. Nah, berarti topiknya. Nah, kita print 3 kali. Print training, nama pelatihan, besar atau kecil topik. Topik. Habis itu kita print lagi training, nama pelatihan. Oh, ini ada yang tipu. Salah. Ini kelebihan satu. Oke, nama pelatihan dan tanggal. Oke, kalau udah, else-nya, else-nya jika tidak ada pelatihan seperti itu. Oke, print tidak tidak ada pelatihan seperti itu. Oke, masukkan nomor diminta sampai off dimasukkan. Nah, karena kita pakai while, berarti untuk agar dia nggak terlalu terus berulang, kita minta lagi inputannya. Nah, kita minta di akhir tindakan input nomor tindakan. Nah, kita cek. Katanya satu. Satu dulu, oke. Dua, judul pelatihan onboarding. Oke, nomor tindakan off. Kita cek dulu tindakan 15, nomor tindakan off exit. Paling beda. Judul pelatihan titik 2 onboarding. Onboarding P. Henderson. P. Henderson, tindakan pencegahan keselamatan kerja tim. Tindakan pencegahan keselamatan itu judul sesi pelatihan pro tim. Oh, pro timnya tim besar. 2 info tentang pelatihan, nomor tindakan ofensif. Status lagi 1, 2 onboarding off. Nah, silakan disamakan dulu, Viv. Nah, aku cari yang mana yang tipenya dulu. Nomor tindakan off exit. Judul pelatihan titik 2 onboarding ke onboarding. Nomor tindakan off exit. Pelatihan. Atau emang harus kita bikin penanggung jawab yang benar-benar penanggung jawab, penanggung jawab, penanggung jawab, penanggung, penang, penang, penanggung, topik tanggal. Tidak ada pelatihan seperti itu. Tanda seru. 1, 2 onboarding. Ini tindakan pencegahan keselamatan. Oh, oh.
V. Henderson, V spasi Henderson, N spasi Michael. Satu, dua, onboarding G of A of I. Ah, enggak juga. Mana lagi? Sesi pelatihan rutin. Satu, judul pelatihan, koma, dua, info tentang pelatihan. Nomor tindakan of exit of onboarding pelatihan lanjutan. Onboarding nomor tindakan, dua, judul pelatihan onboarding. Di Henderson, tindakan pencegahan keselamatan kerja tim. Kan keselamatan. Oh, di keselamatan itu ada komanya. Nah, di baris keempat, baris kelima, baris ke-10 juga, tindakan pencegahan keselamatan itu nggak usah pakai koma, karena komanya udah yang di luar. Ini juga, satu, dua, onboarding. Nomor tindakan, oh, nah baru. Kak, kalau aku kok while-nya masih lanjut gitu ya, Kak. Bentar. Oh, karena kalau kamu masih lanjut, nah ini lagi, kalau kita pakai while, berarti kita harus tambahkan di akhir codingannya, sejajar dengan if itu, si codingan baris Oh, tindakan sama dengan input itu. Nah, copy aja ke oke. bawah. Kok masih ya, Kak? Bentar-bentar. Tadi kayak gimana, Kak? Nah, nah, baris ke-27, nah itu Hmm. kamu ada yang keliru. Baris 27, kan pertama while tindakan tidak sama dengan off. Nah, di Hmm. dalamnya, jika tindakan sama dengan satu, maka harus kita Oh, print. Nah, kalau if tindakan dua, berarti dia harus iya, sejajar. ya. Oke, oke. Nah, aku kasih tips aja, kalau kamu mau geser ini semua, kamu blok aja. Nah, baru habis itu di tab. Nah, udah selesai. Nggak perlu tab satu-satu. Blok aja codingannya sama isinya, terus tab. Nah, tindakan ini dia sejajar dengan si if. Gimana, Kak, tadi, Kak? Em, Bentar. tadi kan di blog, terus? Hmm. Nah, kamu blok yang baris 27 sampai si tindakan ke bawah. Nah, di blok. Nah, terus di tab aja satu kali. Nah, udah dia udah masuk semuanya codingannya ke dalam. Malah nggak mau ya, Kak? Bentar. Oke. Nah, di blok terus tab. Gimana bisa sih? Bentar, Kak. Coba. Nah, Ini nggak usah mencet shift atau gimana, Kak? Bentar. enggak, tab aja. Kan udah dia udah ke blok ya. Nah, kayak gitu. Terus tab aja. Teng. Malah ngawur ya, Kak? Bentar, Kak. Bentar, coba aku cek. Oh, aku tap malah nggak bisa ya, bentar. Oh, enggak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah.
Kok di sini belum? Oh, udah. Bentar. Nah, coba tes dulu. Satu, dua, onboarding off. Nah, si baris ketiga sama baris ke-9, nah antara nama V titik. Nah, itu V titik ada spasinya. Ah, eh, yang mana Kak? Si baris 3 sama baris 9. Nah, setelah V itu kita kasih spasi, N juga, si N cell. Nah, bentar aku cek dulu. Kira masih ada yang benar. Oh ya, proteinnya belum. Pertindakan satu, dua, onboarding. Nah, satu lagi, Viv. Yang baris 18. Sesi pelatihan pro tim. Nah, T-nya itu kapital. Nah, coba satu, dua, onboarding off. Udah Kak. Nah, oke, udah. Oke, udah. Nah, karena waktu kita juga udah terbatas. Nah, yang sesi 2 itu sebenarnya kalau kamu pindah itu materinya tentang hackathon. Nah, jadi Hmm. untuk hackathon kita anggap aja yang kita kerjakan tadi itu kita udah mengerjakan sebuah hackathon. Yang Oh, oke. bikin, kita tadi kan bikin apa? Bikin datanya dulu, bikin struktur datanya, terus baru bikin program utamanya seperti apa. Nah, Hmm. dari yang ini kamu ada yang ditanyakan dulu nggak terkait struktur data penggunaan list maupun penggunaan si dictionary? Udah ngerti sih Kak, tapi banyak typonya aja sih aku. Ya, iya sih, karena kita mainnya data, apalagi data di dalam dictionary kita juga berupa kata atau string kan. Jadi, ya ada beberapa kadang kalau kita nggak Susah gitu teliti, Kak. ya Iya, gitu sih. itu Nah, doang oke, sih Fit. Kak. Iya. Oke, berarti untuk hari ini kita cukup sampai sana dulu. Nah, aku kayaknya aku nggak ada yang perlu di-review karena nah review dikit aja deh. Nah, berarti kalau untuk yang struktur data bersarang itu jadi ada beberapa kombinasi. Ada yang daftar dengan daftar, kemudian ada juga yang kamus dengan daftar. Nah, kalau ada lagi yang tingkat level 3-nya seperti yang kita kerjakan terakhir tadi, itu ada kamus, di dalam kamus, nah di dalamnya lagi ada daftar. Berarti ada 3 buah struktur data di sini. Oke, itu Hmm. pelajaran untuk struktur data. Nah, oke, sebelum Oke. aku tutup, aku kasih poin dulu. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai sana dulu. Kita sambung di hari Sabtu. Oke. Oke, aku screenshot dulu. Izin screenshot. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Aku izin pamit dulu, Viv. Selamat malam dan selamat istirahat. Iya.